Halo semua, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Malasari dengan NIM 140142227, nomor presensi 13. Di sini saya akan menampilkan mengenai video penerapan keterampilan belajar memimpin diskusi kecil. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid saya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu kemarin kan kita semua sudah belajar mengenai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang untuk memulai diskusi kali ini, kita akan berdiskusi mengenai akibat atau dampak dari membuang sampah sembarangan. Siapa nih di antara murid-murid semua yang suka sembarangan membuang sampah? Nah, kan pasti kalian sebagai murid-murid yang baik itu harus memberikan contoh kepada teman-teman yang lain agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk diskusi kali ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok nih. Satu kelompoknya yaitu ada 3 orang. Nah, teman kalian, Ibu bagi aja ya teman murid-murid semua. Baik, Ibu. Nah, untuk kelompok pertama ada Mbak Andini, lalu ada Mbak Kela, dan yang ketiga ada Mbak Seva. Lalu yang kelompok 2 ada Mbak Evin, ada Mbak siapa? Mbak Esti, lalu ada selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan aturan atau urutan kalian berdiskusi. Tadi kan Ibu sudah membagikan kelompok. Yang kedua, untuk waktu diskusi kalian yaitu 30 menit. Cukup gak nih buat kalian? kurang. Tenang, ini kalian hanya menyebutkan dampak dari membuang sampah sembarangan. Nah, di sini Ibu akan membagikan 1 kertas untuk setiap kelompoknya. Terima kasih, Ibu. Lalu Ibu akan memberikan 3 spidol berwarna untuk setiap kelompoknya. Nih, siapa yang mau milih warna pink? Saya, Bu. Oke. Kuning, Bu. Oke. Orange. Ungu dan hijau. Orange. Lalu merah. Oke. Terima Nah, kasih, Bu. murid-murid semua sudah mendapatkan alat yang digunakan untuk berdiskusi. Selanjutnya Ibu akan menerangkan yaitu langkah-langkah dan tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu dalam waktu 30 menit kalian harus membuat sebuah peta konsep sederhana. Yang pertama harus ada nama kalian. Yang kedua yaitu dampak dari membuang sampah sembarangan. Yang ketiga kalian harus membuat sekreatif mungkin. Bu, peta konsep itu apa ya, Bu? Peta konsep yaitu pemaparan materi singkat sederhana. Jadi kalian tidak usah menerangkan dengan menjelaskan, tetapi kalian hanya menyebutkan saja dampak yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan. Yang di kotak-kotakin bukan, Bu? Betul sekali Mbak Nela, teman-teman yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Baik, untuk 30 menit saya mulai dari sekarang ya.
memberikan perwakilannya untuk memaparkan hasil kerjanya. Saya. Siapa nih? Saya. Oke. Di sini Mbak Kela sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Mbak Kela. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan memaparkan hasil kelompok saya. Jadi dampaknya itu kita memiliki beberapa dampak 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu ada banjir, yang kedua itu ada tanah longsor, terus ada juga abrasi, dan yang terakhir itu menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal dan juga demam berdarah. Sekian, terima kasih. Nah, untuk Mbak Kela berikan tepuk tangan. Terima kasih Mbak Kela bisa kembali. Makasih Bu. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk perwakilannya. Nah, selanjutnya Mbak Evita akan menjelaskan memapar diskusi dari kelompok 2. Silahkan. Di sini saya mewakili kelompok 2 mau menjelaskan mengenai diskusi kami. Nah, dampaknya membuang sampah sembarangan itu yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Terus kalau sudah kotor, maka lingkungan akan menjadi bau. Kemudian juga menyebabkan banjir dan menimbulkan penyakit. Sudah. Oke. Sekarang nah, dari diskusi kali ini berikan tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya pasti kalian saat membuang sampah itu kan tidak sadar kan? Iya tidak? Sadar, Bu. Kalau sadar, kenapa kamu sering membuang sampah sembarangan ya, Kela? Karena nggak ada tempat sampah, Bu, di desa saya. Nah, bohong. dan gimana nih untuk Esti, gimana untuk di lingkungan kamu? Di lingkungan saya itu kan bersih, jangan sampahnya tuh. Terus kalau aku buang sampah itu langsung di tempat sampah, di tempat sampah maksudnya tuh nggak seperti Mila. Kalau di rumahku aku juga buangnya di tempat sampah, tapi kalau di jalan aku nggak ketemu tempat sampah, jadi aku buang sembarangan. Nah, Nggak untuk boleh. kelompok gue nih, gimana tanggapannya mengenai yang lainnya membuang sampah sembarangan? Punya saran atau memberikan masukan? Silakan. Saya tuh seharusnya Kela juga boleh membuang sampah sembarangan. Kan sudah ada tempat sampah. Kela itu membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang tidak baik. Iya, kan nggak ada tempat sampah harus dibawa dulu sampai ketemu tempat sampah. Oh, seperti itu. Baiklah, lain kali akan kantongi dulu di sampah sepak. Untuk kelompok 1, apa lagi yang perlu dipertanyakan? Apa ya? Kenapa sampah nyebabin banjir? Gimana kelompok gue? Karena kalau membuang sampah sembarangan itu akan menghambat saluran yang ada untuk lewat air itu loh. Masa nggak tahu sih? Kan aku masih kecil. Nah, terima kasih untuk para murid-murid ibu yang paling pintar semua. Selanjutnya ibu akan menerangkan untuk rangkuman materi yang sudah kita pelajari. Pastinya ketika kita melakukan pembelajaran harus ada materi yang harus kita pahami. Karena hari ini kita belajar mengenai dampak membuang sampah, pastinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Baik itu seperti Kela tadi dibuang di jalanan, atau tadi kita harus mencontoh lingkungan yang baik seperti di rumahnya Esti, yaitu menaruh tempat sampah di setiap sudut jalan. Di rumahku juga gitu, Bu. Tapi di desa, nggak di jalan desa kan? Oke, terima kasih Adik Kela. Nah, untuk diskusi kali ini pastinya akan berguna bagi kita semua. Betul tidak, murid-murid ibu? Nah, diskusi ini diharapkan agar kalian semua tidak membuang sampah sembarangan dan memberikan contoh kepada lingkungan sekitar. Pastinya dengan contoh